Wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Doaku kepada sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, semoga kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik, dimudahkan sekali urusannya, dilapangkan rezekinya, dan disembuhkan bila sahabat-sahabatku dalam keadaan sakit. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Semoga tausiah ini bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Di dalam hati ini aku berbagi kembali pengalaman hidup dan mati di dalam angka. Baik, sebelumnya itu sahabat-sahabatku, dukung terus tausiah ini, ya, pahami betul, semoga tidak gagal paham. Nah, yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku, pertama menggunakan rumus alfabet, ya, alfabet A sampai Z, yang mana alfabet ini sahabat-sahabatku sudah ada 10 abad sebelum Masehi, ya. Nah, kita gunakan ini rumus karena alfabet ini menjadi rumus internasional. Seluruh dunia, seluruh bangsa menggunakan rumus alfabet karena alfabet ini sudah ada sejak 10 abad sebelum Masehi. Dan Al-Quran sebagai hujjahnya. Artinya untuk mengambil rumus maka kita gunakanlah Al-Quran sebagai hujjah. Baik sahabat-sahabatku, sebelum kita mulai menggunakan rumus, ikuti terus supaya tidak gagal paham. Jangan di skip dulu supaya sahabat-sahabatku mengerti dan bermanfaat. Baik, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana 'alaili wa adrafan nahar waj'alhu li hujjatan li ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat-sahabatku, setelah sahabat-sahabatku membaca doa, ya, doa Quran ini sebagai hujjah, ya, Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah rahmatilah kami, berkahilah kami dengan Al-Quran. Ya, baik sahabat-sahabatku, silakan gunakan rumus. Ambil rumusnya A, B, C, D. Tulis seperti di bawah ini petanya 1, 2, 3, dan 4. Baik, bagaimana penggunaannya? Perhatikan, kita ambil satu contoh sahabat-sahabatku. Bila seseorang itu, contoh namanya Budi, B sama dengan 2, U sama dengan 21, dan I sama dengan 9. Maka yang bernama Budi jumlahnya 36. Baik sahabat-sahabatku, buka Al-Quran surat ke-36. Nah, seperti itulah rumusnya sahabat-sahabatku dalam menggunakan Al-Quran sebagai hujjah. Di dalam Al-Quran surat ke-36 jatuhnya adalah di surat Yasin. Nah, ini dia. Baik sahabat-sahabatku, di surat ke-36 itu adalah surat Yasin. Artinya orang yang memiliki nama Budi maka perjalanan hidupnya adalah surat Yasin. Nah, baik. Pertama, lihat angka 3. Apa di dalam Al-Quran surat Yasin angka 3 bagi orang yang nama si Budi? Ya, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya, ya, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Nah, orang yang bernama Budi itu maka dia memiliki pribadi seperti rasul. Itu ayat 3-nya. Kemudian ayat 6. Kita lanjutkan di ayat 6-nya. Ya, di dalam ayat 6-nya, ya sahabat-sahabatku, perhatikan, litunjira qauman ma unjira abauhum fahum khafilun, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Nah, orang yang memiliki nama Budi, pribadinya selalu memberikan nasihat dan motivasi. Kesimpulannya adalah ayat 3 tambah 6, yaitu ayat 9.
Nah, di dalam ayat 9 itu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, ya. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, ya, di belakang dan sebagainya. Artinya orang yang memiliki nama budi itu dia pandai membentengi diri, keluarga dan sebagainya. Nah, baik sahabat-sahabatku, jika 36, ya, tadi sudah kita tahu ayat 3, ayat 6 dan ayat 9. Kita buka ayat 36 di dalam surat Yasin. Jika surat itu memiliki lebih dari 36. Nah, di dalam ayat 36-nya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan dan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Artinya, orang yang memiliki nama budi, ya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka dia mampu menciptakan karya-karya yang bermanfaat. Begitu cara menghitungnya. Ya, sekali lagi kita ambil contoh satu lagi, umpama nama saudara kita Wati. Ya, Wati kita hitung W23 A1 T20 I9, maka jumlahnya adalah 53. Nah, sahabat-sahabatku, kita buka Al-Qur'an, ya, surat ke-53. Ya, surat ke-53, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-53, ya. Nah, sahabat-sahabatku, surat ke-53, ya, Allah menerangkan adalah surat An-Najmi, ya. An-Najm. Nah, jadi orang yang namanya Wati, perjalanan hidupnya ada di surat An-Najm. Ya, ayat surat 53. Kita baca ayat 5. Sebelumnya ayat 5, kita baca dulu ayat 3 karena 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Nah, orang yang memiliki nama Wati, dia orangnya selalu hati-hati dalam berbicara. Itu contohnya seperti itu cara membaca perjalanan hidup seseorang. Kemudian ayat 5-nya. Ya, ayat 5-nya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, orang yang memiliki nama Wati, dia mempunyai pribadi yang sangat kuat. Nah, sahabat-sahabatku, kita jumlahkan lagi ayat 5 tambah 3, 8. Kita baca 8. Kemudian dia mendekat pada Muhammad lalu bertambah dekat. Nah, artinya pribadi yang nama Wati itu memiliki kedekatan jiwa spiritualnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Nah, sahabat-sahabatku, jika kita jumlahkan nama Wati dan nama Budi, kita gandeng 53 ditambah 36, maka menjadi 89. Nah, inilah jika mereka bermitra, berbisnis, ya, ataupun mereka sedang menjalin hubungan ta'aruf, ya, perkenalan diri, ada nama Wati dan nama Budi, kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 89. Nah, kita buka surat ke-89, maka itulah jodoh mereka, perjalanan rumah tangga yang akan mereka hadapi. Begitulah cara menghitung hidup mati di dalam angka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakan ini rumus. Jadikan Al-Qur'an sebagai hujjah. Apabila sahabat-sahabatku kurang paham, silakan komen, ya, atau sahabat-sahabatku bertanya melalui WA, melalui aku, bagaimana menghitung, ya, cara melihat apakah, ya, sekali lagi, bisnis baik atau buruknya berdasarkan Al-Quran dan alfabet. Sekali lagi, umpama si Budi mau bisnis sembako, tinggal sahabat-sahabatku tulis aja angkanya, hurufnya sembako, ya, 9 bahan pokok, hitung SEMBAKO, sembako, maka jumlahkan nama tersebut dengan nama sahabat-sahabatku. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada nama sahabatku yang bernama Budi dan Wati, sekali lagi aku mohon maaf, 1000 kali maaf. Ini adalah sebagai contoh dalam tausiah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.